wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samira Raisa Canagara dari kelompok 2 bersama teman-teman saya Faras Naila, Tiara Ainun, Aziza Syifa Arsenal, Konita Nur Afifah, Raden Raka, Kenzi Mustafa Aji, dan Muhammad Fahri akan menjelaskan apa sih itu pemanasan global dan apa saja dampaknya dan bagaimana cara kita menghindari pemanasan global, bagaimana cara menangani pemanasan global. Nah, untuk penjelasannya, untuk materinya, mari kita simak video ini sampai selesai. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang diamati sejak jangka waktu yang sangat lama sejak masa pra-industri. Hal ini disebabkan oleh aktivitas kita selaku manusia yang menyebabkan penumpukan gas-gas di atas langit sana. Penumpukan gas-gas ini menyebabkan panas matahari tertahan, kemudian suhu bumi terus meningkat secara terus-menerus. Penyebabnya ada apa aja sih? Pertama, ada emisi gas rumah kaca atau GRK. GRK ini seperti karbon dioksida atau CO2, kemudian ada metana CH4, dan juga di nitrogen oksida N2O. Hal ini disebabkan oleh aktivitas kita ketika berindustri dan juga mengenakan kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar fosil, misalnya gas alam, minyak bumi, dan batu bara untuk keperluan listrik dan transportasi. Selanjutnya ada deforestasi, yaitu pengundulan hutan atau penebangan hutan, yaitu kegiatan yang mengurangi jumlah pohon yang menyerap karbon dioksida. Selain itu, ada pun penyebab pemanasan global yang disebabkan oleh gas metana. Gas metana dapat dihasilkan dari limbah dan sampah. Ketika sampah organik menumpuk di tempat pembuangan, proses pembusukan tanpa oksigen terjadi dan menghasilkan gas metana. Gas metana adalah gas yang kuat, bahkan lebih berbahaya dibanding karbon dioksida dalam menjebak panas di atmosfer. Akibatnya, peningkatan jumlah sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mempercepat laju pemanasan global. Selain limbah dan sampah, pertanian dan peternakan juga dapat menghasilkan gas metana. Kegiatan peternakan seperti sapi dan kambing akan menghasilkan gas metana melalui proses pencernaan hewan. Jika jumlah ternak berlebihan tanpa pengelolaan limbah yang baik, maka emisi metana akan meningkat dan berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Selain itu juga, pemanasan global memberikan dampak yang signifikan. Di antaranya yang pertama adalah kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi bisa mencapai di atas rata-rata sehingga organisme pun bisa mati. Yang kedua, mencairnya es di kutub dan di glasier yang menimbulkan kenaikan permukaan air laut. Jadi, yang pertama yaitu kalian menanam pohon atau sistem rebionisasi, yaitu di mana udara karbon dioksida akan diserap oleh udara. Yang kedua, mengurangi kendaraan bermotor, yaitu kita itu harus beralih kepada transportasi umum atau sepeda dan lain-lain. Untuk solusi pemanasan global yang berikutnya yaitu ada daur ulang dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita perlu mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dan mendaur ulang barang-barang bekas. Untuk yang selanjutnya, menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan itu seperti tenaga surya, air, angin, dan panas bumi. Yang terakhir yaitu ada kampanye kesadaran lingkungan. Kita bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang apa sih, bagaimana pentingnya menjaga bumi kita ini. Selanjutnya, dampak yang ketiga adalah bencana alam yang meningkat. Pemanasan global menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, sehingga cuaca menjadi tidak menentu. Akibatnya, bencana alam seperti banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan semakin sering terjadi. Lalu, dampak yang keempat adalah gangguan ekosistem dan kepunahan hewan. Nah, perubahan suhu dan cuaca yang tidak menentu ini membuat habitat hewan dan tumbuhan terganggu. Banyak hewan yang sulit beradaptasi dan banyak juga tumbuhan yang bisa punah. Contohnya seperti beruang kutub yang kehilangan tempat tinggal karena es yang mencair. Lalu dampak yang kelima, yang terakhir, adalah masalah kesehatan manusia. Nah, pemanasan global ini tidak hanya berdampak ke hewan atau tumbuhan atau lingkungan, tapi berdampak juga kepada manusia, kepada kesehatan manusia. Cuaca panas yang ekstrim bisa menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan penyakit akibat panas. Nah,
teman-teman, gimana? Sudah paham belum sama yang dijelaskan sama teman-teman kelompok 2 tadi tentang penjelasan pemanasan global? Maka dari itu, kita harus menghindari dampak-dampak yang bisa menyebabkan pemanasan global. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.